كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا أجرا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan setelah bersyukur beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Monggo saya beristighfar, kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang belum itikafnya itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf sunnatan lillahi ta'ala. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Kalau tidak diingatkan sering kita lupa. Satu, bersyukur. Dua, istighfar. Masuk masjid sering kita lupa, tidak niat itikaf. Pak Joko mumpun itikaf, niat itikaf. Mumpun. Lali napa pun? Oh, alhamdulillah. Emang nek mboten wis kudu nek eling langsung dibaca. Ya, kalau lupa ingat langsung dibaca. Emang ya 70 kali kelipatan pahala jenengan dibandingkan yang tidak itikaf dengan yang itikaf. Jenengan masuk masjid kalau sholat berjamaah 27 derajat dikalikan lagi kalau jenengan niat itikaf berarti dikalikan 70 kali lipat. Anda sing betul siwak. Pulang ya, eling kadang lali. Ngerti ini betul pas ketepan betul. Ngerti saya. Sifat selalu dibawa dan dipakai. Nah ini lu enteng tapi nek betul niati ngoten nggih. Namun tiga kali usapan atau itu sudah melipat gandakan, itu hadisnya sahih. Sifat sahih hadisnya. Terus nomor itikaf di sahih. Sayyidul istighfar di sahih. Terus monggo diamalaken. Memang istiqomah gini. Istiqomah ini caranya. Jadi iblis itu sering melupakan, tapi malaikat sering mengingatkan. Kalau Allah mengingatkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa pada setiap diri manusia itu diilhami dengan fujur dan takwa. Fujur itu sumbernya dari iblis, setan. Takwa itu yang membantu adalah malaikat Allah. Ya sebetulnya asalnya dari Allah. Cuma yang mengingatkan selalu kan malaikat. Malaikat rahmat yang selalu mendampingi kita termasuk di tempat ini adalah malaikat rahmat berada di sekitar kita, mengaminkan dan mendoakan apa yang kita hajatkan. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kula ngajak teman-teman panjenengan semua kula piyambak ayo gawe cerita urip niku sing apik. Gawe cerita urip sing sae. Awak dhewe niku kadung dibanggakan oleh Allah kepada malaikat-malaikat. Lho iki lho hambaku wapi jan apik. Mlebu swarga dhisiki. Amale paling apik. Ya.
Malaikat itu kagum terhadap kita karena kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane nek wis dibanggakan ayo ndamel cerita urip sing apik, kisah yang bagus. Ya. Nabi nyontohaken kapanane kula cerita niku ngeten hadis ya, Nabi nulung budak. Nabi nulung budak ya, budak duwite ilang kan pasar eling ngono. Budak duwite ilang ning pasar 10 dirham. Ya. Bareng ilang pasar budak nangis. Nabi kula kelangan harta ya. Terus pripun niki mangke kula nek diseneni kali jeragan kula. Oh ya wis. Akhire duwite sing 10 dirham ilang niku diganti. Wis nyata ganti, wis blonjo. Terus blonjo ten pasar. Lah wis blonjo, wis dikek dhuwit blonjo isih nangis. Lha lha kok nangis? Kalau wedi kali jeragan kula, mangke kula mesti diajar, ora jenengan diajar budak. Nah, bareng lho. Tasih eling pas kok ceritane. Eling. Eling mosok sik kapanane kok kula ceritane. Matur-matur apa, Bro? Nah, terus budak ini kalau diterake langsung kali Nabi, Nabi ngeterake budak di omahe jeragane. Saking apike ya Allah ceritane Nabi, saking apike. Bareng diterake jeragane ku rondo. Lah apa Nabi kok rene ku arep napa? Nabi rene iki. Padahal budak ini tasih kafir. Budak ini tasih kafir, belum muslim. Bareng dugi ngarepe omah Nabi salam, assalamualaikum. Kali jeragan iki mboten bales. Assalamualaikum. 2 kali ora dibales. Assalamualaikum. Ping 3 nembe dibales. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yes, oke, jawab salam. Bareng ngoten ditangkleti. Jeragane tangkel Nabi lan apa Nabi jenengan tindak ngriki. Aku iki ngerti budakmu wedi nangis duwite ilang. Kuwatir nek mbok senene bapak nih kan akhirnya tak terno ning omah. Ya Allah Nabi jenengan kok sae ngoten. Bon. Lah aku mau salam ping 3 kok olehmu bales kok sepisan ora mau bales. Kali jeragan iki wau mature lho nek jenengan salam sepisan langsung kula bales lak sampean ndongane aku ping pisan mulane jenengan ping 3 ben ndongane luwe mantep ya salam kan ndonga. Nah terus jeragan iki matur Nabi saksikan saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Cerita sing apik. Ayo awak dhewe gawe cerita sing apik karo bojo, karo anak, karo tangga, karo sapa wae wong Islam karo wong ra Islam yo ayo diapiki. Ya. Salam niku ilama arafta wa malam ta'rif. Kita memberi salam itu kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Ganjarane padha luwih apik sing nguluk salam daripada yang menjawab salam. Walaupun yang menjawab salam itu wajib, yang nguluk salam itu sunnah, tapi ganjaran luwih apik sing sunnah. Ayo kayak gitu sekali. Nggih. Enten cerita sing kedua ki apik maneh malah niku sing pengemis ten griyane Nabi niku. Eling. Nen? Lapar nggih. Nggih. Mboten lapar kok pengemis iki nyuwun kali Nabi. Ya Nabi nggih. Akhire wong Nabi ora ndek apa-apa, Nabi niku nek riyen waktu ten Mekah niku memang termasuk ya bisa dikatakan kaya. Bang napa
mahar Nabi kali Khadijah niku waktu menikah itu 40 unta. Itu masuk kaya 40 unta. Tapi waktu periode Madinah itu Nabi sudah tidak kaya lagi. Saat Nabi sudah tidak pernah ke pasar-pasar, itu tidak pernah Nabi. Jadi khusus memimpin negara, memimpin umat dan sebagainya. Nah, Nabi waktu ten Madinah itu sudah mulai ya awal mati miskinan. Nabi itu memang nyuwun miskin. Ya, karena istri-istri Nabi juga umul masakin, ibu-ibunya orang-orang yang miskin. Ya, kula nate matur, nggih mboten kula sematur nggih Nabi. Nggih menjelasaken mawon. Ya, besok niku beda antara orang yang miskin dengan orang yang kaya itu hisabnya sampai 100 tahun sampai 500 tahun. Wong miskin wis enak-enakan nang swarga karo widodari, seneng-seneng. Wong sugih isih dihisab. Mboten disiksa, dihisab. Nggih, hisabe nek mboten sae termasuk siksaan. Nggih. Terus bedanya sama begitu. Abdurrahman bin Auf niku wong sing paling sugih-sugih wong sak Madinah. Dermawan, bantu perang Tabuk itu kudanya 200 kuda, untanya 300 unta, belum lagi materi-materi yang digunakan untuk persediaan makanan dan sebagainya. Sugih. Itu zaman Rasulullah setelah meninggal, Ummul Mukminin, istri-istri para nabi itu yang nanggung itu adalah Abdurrahman bin Auf. Itu saja Nabi mengatakan, Abdurrahman bin Auf, besok kamu melewati Shiratal Mustaqim dengan merangkak. Abdurrahman bin Auf sugih Sudirman iku oleh Nabi dikatakan, besok kamu melewati Shiratal Mustaqim itu dengan merangkak. Tapi masuk surga tetap masuk surga, tapi dengan cara merangkak. Lu kok sakit ngoten? Lah bondomu kaya banget akeh bondomu. Wis mati itu masih meninggalkan itu dinilai seberapa miliar ngoten. Wong dinar kan emas. Harga emas kan jutaan. Itu saking sugih Abdurrahman. Makanya ya harta itu memang ya baik saja kalau ditasarkan dengan kebaikan. Loh itu sebenarnya napa Abdurrahman bin Auf itu karena protes karena dulu pulau sudah ratus meter kok masih tidak apa-apa. Ya. Dikatakan tetap merangkak pada waktu melewati Shiratal Mustaqim. Karena Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat Nabi yang oleh Nabi dikatakan dia besok termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Tetap ahli surga yang tanpa hisab. Hanya memang yang memberatkan dia sampai seperti itu karena hartanya yang begitu. Dia itu sudah minta miskin tapi tidak pernah miskin. Abdurrahman sudah minta miskin sampai perilakunya saja supaya bisa dia jatuh miskin bagaimana tetap kaya. Nyukur menanti mengatur kurma bosok sak Madinah dituku kabeh. Tapi karena ben melarat jatuh miskin ya malah tambah gak malah kurma bosok itu dituku larang kanggo wong Yaman sing ada penyakit Covid kalau sana iki. Penyakit taun tombone kurma bosok. Akhire wong sak Yaman tuku borong kurmane Abdurrahman.
sebenarnya kaya miskin itu memang ya takdir, ikhtiar, tapi memang yang kaya monggo gawe cerita sing apik, sing miskin ayo monggo gawe cerita sing apik. Ya ini sebut-sebutnya gawe cerita sing apik ini lho sing penting. Jadi sebab yang namanya iblis itu kan untuk menjadikan orang itu tidak ikhlas. Sing miskin ditakdir miskin yo gak ikhlas, gak sabar, sing sugih ditakdir sugih yo sombong. Ya sombong memang gandengane wong sugih. Tapi nek miskin sombong ku yo bablas. Memang digunakan sebab mungkin kok mati berangkat. Loh iya. Itu kan Nabi sendiri yang menjelaskan Nabi sendiri. Loh, tapi berangkat tapi sampai. Iya, alasannya juga. Alasannya kok. Tapi dia termasuk sahabat 70 dari sahabat yang pertama masuk surga. Cuma dia jalan ke Siratal Mustaqimnya dikatakan dia dengan berangkat. Berangkat apa? Di surga itu tidak butuh mobil. Apa mobil? Kepingin mau contohnya nih awak di bayangake Amerika itu, ini langsung nang Amerika. Bayangake Australia langsung ke Australia. Bayangake nang Arab langsung nang Arab. Lah nopo? Butuh apa? Butuh kendaraan. Untuk mereka mencolok. Katanya itu Ustaz. Tidak ada kendaraan itu tidak ada. Kalau korban itu kan buat naik katanya. Iya, enggak itu hanya logikanya mau logikanya. Aduh bayang saya nih korban wong pitu. Ada wong itu campur itu kalau wong itu lanang kelompok itu. Apa bisa terus langsung gandengan kan? Itu kok logika mau. Dan seperti itu. Nah, gitu. Kok jelas layana wallahu wala dimaluha wala iyanaluhu takwa. Tidak akan sampai darahnya, dagingnya, bulunya semuanya, tapi yang sampai itu adalah takwanya. Itu logika manusia. Ya. Bahkan dalam hadis dijelaskan belum sampai darah menetes ke tanah pada waktu menyembelih itu takwa kita, amal kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan digambarkan itu kan memudahkan logika mawon dong yang betul. Lalu kok sapi ditumpai barang. Yang sapi ini pasti gede, buruk ditumpai, sapi cilik ditumpai, wong itu ya. Itu hanya dilogikakan. Oke, terus monggo jadi orang yang ikhlas. Sebab ikhlas itu kita sudah tidak terkena lagi yang namanya penyakit yang ditumbuhkan oleh iblis kepada kita. Allah mengingatkan dalam surat Al-A'raf, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Al-A'raf ayat 199. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan amal ma'ruf nahi munkar dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jadi maaf ini adalah termasuk sifat yang bukan berarti tidak bisa kita tidak ada. Sifat itu pasti bisa kita miliki dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang namanya dulu ada kisah yang dijelaskan oleh Rasulullah, seorang yang dikatakan ahli surga karena dia dalam hatinya tidak pernah terlintas untuk satu jengkel, dendam, benci, sehingga begitu dia disakiti orang lain langsung memberikan maaf. Ya, wal afina 'anil nas. Ya,
wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kita diminta untuk bersegera kepada Allah mencari ampunan dari Tuhan kita, ya, yaitu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya. Arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, diberikan, disediakan untuk orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu yang bagaimana? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, dalam waktu lapang maupun dalam waktu sempit. Kita tidak usah kalau pas lapang mau infak, kalau sempit tidak. Ya sempit ya berarti dapatnya sedikit dikasih sedikit, dapatnya banyak dikasih banyak. Ya, Nabi mengingatkan kalau kita infak itu ya lapang, ya sedikit, ya pagi, ya sore, ya siang, ya. Jadi persaksian waktu itu yang menjadikan kita nanti dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu. Oh pernah saya infak malam hari, oh pernah saya infak siang hari, oh pernah infak saya sore hari, oh pernah saya infak pagi hari. Jadi ada persaksian waktu dan tempat yang menjadi catatan kita, nanti hisab kita oleh Allah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang bisa menahan amarah. Besok itu ada pintu surga yang namanya kadhiminal ghaidh. Besok itu ada pintu surga, banyak, ada babus sholat, ada babul hajj, ada babul kadhiminal ghaidh, ada babul ilmi. Yang kita ngaji seperti ini besok kita bisa masuk pintu lewat babul ilmi. Ada babul zikri, pintu zikir. Kalau kita suka berzikir, kita masuk surga lewat pintu zikir. Kita sering sholat, rajin sholat, besok masuk pintu surga lewat sholat. Kita bisa menahan amarah, besok kita masuk surga lewat babul kadhiminal ghaidh. Kita haji, hajinya diterima mabrur, ya, berarti kita besok haji, masuk surga lewat pintu haji. Ada 11 pintu, pintu surga. Dan pintu itu jangan dibayangkan pintunya seperti ini. Pintu surga itu seluas pandangan manusia dan terbuka. Terbuka. Pintu surga itu seluas pandangan manusia dan terbuka. Itu mlebu ya bleng mawon. Nah, Abu Bakar tuh sampai nama tuh Rasulullah, apakah saya besok bisa masuk pintu yang dari banyak pintu itu? Ya bisa, insyaallah. Dan Abu Bakar sadiakan besok jenengan bisa masuk lewat pintu yang macam-macam. Yo, dikatakan Abu Bakar apa ahli sedekah, ya masuk babu sedekah. Ahli sholat, ya masuk babu sholat. Ya, ahli zikir, ya sudah masuk. Jadi panggilan masuk lewat pintu yang macam-macam itu bisa di wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan kepada setiap manusia yang menyakitinya. Ndak usah bales ben pangeran sing bales. Ora usah berdoa ya Allah tumpes orang itu, ya ora usah begitu. Wis rasa ngoten. Dengan disakiti serasa, ya walaupun boleh dalam ilmu fikih satu-satu. Misalnya kita dijubit boleh menjubit, kita dipukul boleh dipukul. Tapi orang yang memaafkan itu jauh lebih baik dari orang yang membalas. Boleh membalas boleh, tapi balasnya harus seimbang. Misalnya dijubit tidak boleh kita mukul, dijubit boleh menjubit. Dipukul boleh pukul, dipukul kita nendang tidak boleh. Ya, itu dah kan satu-satu balasan boleh satu-satu. Ya. Tapi biasanya ini ngono masih wani, selawani balas. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah
cinta terhadap orang-orang yang berbuat baik. Allah senang ya terhadap orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin, wallahu yuhibbul muhsinin. Rasulullah matur dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, la yadkhulul jannah qattatun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Orang mengadu domba tidak bisa masuk surga. Sombong tidak masuk surga. Bohong juga sama. Ya. Ada hadis lain, al-akhir ukhbirkum bi afdhala min darajatis siyam was shalah was shadaqah. Maukah kalian aku beritahukan, kata Rasulullah, tentang sesuatu yang lebih baik, lebih utama daripada derajatnya orang yang berpuasa, orang yang sholat, dan orang yang sedekah? Jawab Nabi, sahabat, nggih ya Rasulullah, islahu dzatil bain wa ayyastur auratal muslimin, yaitu mendamaikan orang-orang yang berselisih dan menutupi kekurangan atau auratnya, aibnya orang muslim. Ganjarannya sholat itu, puasa itu bisa dikalahkan oleh orang yang bisa mendamaikan terhadap saudaranya. Jadi ganjaran gitu. Orang yang bisa mendamaikan orang yang bermusuhan itu ganjaran yang lebih gede ya dibanding ini sholat, puasa dan sebagainya. Ya gini itu konteksnya, tidak selalu. Maksudnya begini kan, ada hadis yang menjelaskan bahwa dulu Nabi kalau jelaskan Nabi Musa itu pernah mengusir orang yang zina, selingkuh, dibunuh anaknya. Sudah dia selingkuh, zina, terus anaknya lahir, itu dibunuh. Oleh Nabi Musa diusir, disuruh pergi ya, karena alasannya terlalu besar dosanya. Tapi oleh malaikat diingatkan, wahai Musa, ada dosa yang lebih besar dari perbuatan zina dan bunuh anaknya, yaitu tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Ya, memang hadis itu penjelasannya lihat konteksnya. Sholat memang kalau sampai ditinggal ya sudah, karena bukti itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah. Tidaklah diperintahkan, kata Allah, kepada manusia untuk menyembah kepada Allah. Hukumnya menyembah Allah itu wajib ain, tidak boleh ditinggal. Liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, yaitu ikhlas dalam menjalankan hukum agama, hunafa wa yuqimus shalah, yaitu agama yang lurus. Apa itu? Wa yuqimus shalah, yaitu mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat memang wujud dari kita menyembah Allah adalah Qimis sholata li dzikri, sholatlah kepadaku, itu sebagai bentuk zikirmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak al-jiranu Rasulullah matur, al-jiranu salasun jarun lahu haq, wahidun wa jarun lahu haq, wa jarun lahu salasun hukukil fal jarun ladhi lahu salasun hukukil jarun. Al-muslim durrahim wal jarun ladhi lahu haqu wa itu al-jarun musyrik wal jarun ladhi lahu haqqan, rawahu Muslim. Yang disebut tetangga jar itu ada tiga golongan tetangga. Yang pertama, tetangga yang mempunyai satu hak. Tetangga yang mempunyai
dan tetangga yang mempunyai 3 hak. Tetangga yang mempunyai 3 hak ialah tetangga yang muslim sekaligus kerabat keluarga. Dengan kada tonggo muslim sak dulure jenengan, berarti hanya ada 3. Ya, wis dulure tonggone bisa. Ya, tonggone sing sesama agama. Ya. Yang kedua, tetangga muslim dan sekaligus kerabat dekat. Tetangga yang satu hak ialah tetangga yang non-muslim. Jadi tetangga kita yang non-muslim itu haknya itu satu pada kita. Tapi tetangga yang muslim dan kerabat kita itu hanya ada 3. Itu harus dibedakan. Rasulullah mengingatkan mazalah Jibril yusini bijari katabanan Muhammadu sayuri itu malaikat Jibril alaihissalam selalu berpesan padaku pria tetangga. Jibril, malaikat Jibril, sampai-sampai aku mengira malaikat Jibril tadi menyampaikan bahwa tetangga termasuk dalam kelompok yang berhak menerima waris. Nah, ini yang menerima waris kan kerabat tadi. Kalau kerabat bisa menerima waris, mungkin bisa anak, mungkin bisa saudara, mungkin bisa yang masih ada kaitannya yang bisa menimbulkan atau bisa menjadikan orang itu mewarisi dari ini. Hadis ini mengingatkan pada kita bahwa memang bertetangga itu, makanya nanti dari Matur saking api kali tonggo Imam Syafi'i saking api kali tonggo. Nanti cerita kalau apa Imam Syafi'i diundang tonggo nih, tonggo nih Ucano Imam Syafi'i monggo ten nggih kula. Dikeket ten gene tanggane mau iki budal Imam Syafi'i. Dan gene tanggane sampai di situ kawan boleh. Mau Imam Syafi'i sampai cekap monggo silakan pulang. Jadi sampai di situ itu diundang kok. Tidak diberikan informasi, tidak diberikan apa-apa, dipersilakan pulang. Lebih jing lo diundang mana? Saya mau ketemu pulau. Sampai di situ datang. Assalamualaikum, datang. Sampai di situ salam, silakan pulang lagi. Sampai 3 kali Imam Syafi'i itu dipanggil lagi, itu hari yang ketiga, ya datang lagi. Kalau sekarang gitu. Sampai yang 3 kali akhirnya nombok. Lho, sing lari nang niku semundang niku lho, tanggone niku lho. Imam Syafi'i jenengan kula undang sampai 3 kali dan tidak saya pernah kon apa-apa jenengan tidak sakit. Ndak apa kok sakit ya tidak. Wong aku itu saya itu menghormati tetangga. Rasulullah matur kon menghormati tetangga. Nek ana tangga sing undang ya. Dene oleh berkat alhamdulillah. Ora oleh berkat Sandalnya enggak tahu. Lu kan datang memutihkan tetangga dan memutihkan tetangga. Hak tetangga itu tadi kan jelas. Hak tetangga itu kalau dia mengundang kita penuhi undangan tersebut. Hal yang baik. Mengundang dalam hal yang baik. Loh, kalau sudah jelas hal yang tidak baik ya udah datang. Imam Syafi'i kan tidak tahu dia undang apa tidak tahu. Dia itu menghormati tetangga. Wong tanggane dihormati niku lah tetangga niku lho. Ana sing ngundang wis hutan.
Ya, hutang itu kalau memang ada monggo. Orang yang bersedekah pahalanya jauh lebih besar orang yang menghutangi. Karena orang yang menghutangi itu butuh. Nek wong sedekah itu belum tentu butuh. Ganjaran itu luwih apik, luwih gede menghutangi. Nah umumnya awak dhewe kan bodoh utang tahu, gak usah utangi ya. Wis sudah diputus gitu, saya sudah diputus itu wow. Wis ora usah utangi lampung paling gak bayar. Nah ya itu kan. Ya nek ndak bayar jadi ikhlas nih lho. Ajur awak dhewe sing ngomong ajur, nek pangeran mboten ajur. Bukan apa masih kan ini lho termasuk niku ceritane Abdurrahman Bakbo iku sing utang iku ora berjuta-juta hitungannya. Tapi Allah masih tetap membiarkannya. Bukan miskinnya karena dihutangi orang bukan. Karena memang dia yakinnya kepada Allah itu sudah total. Kalau sudah jelas tahu ada ritual acara agama ya. Kalau mau itu ada acara ritual agama ya tidak usah datang. Kalau tidak tahu ya tidak apa. Kalau sudah tahu tidak usah datang. Mohon maaf. Ya mohon maaf. Kalau ritual agama kita minta. Kalau tidak kita tidak tahu tetap. Ini kalau salam itu kita berikan damai, sejahtera, doa itu kan kepada orang yang tidak tahu, tidak kita kenal, bahkan kepada orang yang kenal. Kan begitu. Tidak, kita tidak tahu, enggak orang tidak tahu. Tapi kalau kita tahu bahwa itu ada unsur siriknya, sirik itu menyebabkan orang itu masuk surga. Mlebu neraka dhisik kudu ngicipi neraka dhisik sing wala yusrik ibadati rabbih. Jangan kau campur ibadah kepada Allah dengan sifat syirik, karena syirik itu yang menyebabkan masuk surga tidak bisa tanpa hisab. Kudu mabene neraka dhisik. Tidak bisa dari mesti syirik. Makanya jangan sih. Ya termasuk ini kok ritual agama itu kan ada kaitannya dengan kesyirikan. Jangan sampai bahaya. Allah sendiri yang sudah mengingatkan. Itu surat-surat apa? Akhir ayat itu surat Kafir. Apa Nabi pernah diundang ke acara orang-orang seperti itu? Ya mah, Nabi kalau jelas. Nabi itu tidak pernah sedikit pun terlintas dalam hatinya untuk menyembah berhala. Kalau diundang, nah, tapi kalau ada sudah tahu itu ada unsur siriknya, Nabi. Karena ada ini cerita yang mengatakan Nabi pernah mendatangi orang yang kafir meninggal. Oh, ya. Mendatangi tapi tidak melewati. Iya, betul. Mendatangi tapi tidak melewati. Kalau melewati bukan itu faktornya juga Nabi sifatnya akan menghormati saja. Nabi sifatnya menghormati kepada tetangga, kepada teman dan sebagainya. Nah kalau sudah jelas itu tidak mau. Oh Nabi pada orang yang hutang aja tidak mau. Orang hutang nggak bisa lari. Ya, Nabi tidak mau. Itu bukan berarti Nabi tidak mau. Maksudnya biar masyarakat atau umat tahu bahwa itulah haknya, hakul adat itu harus dipenuhi. Kan oleh sahabat Nabi kan silakan kalau mau nyelati kan begitu. Kepada sahabat silakan kalau mau nyelati. Tapi Nabi tidak mau, maksudnya itu apa? Supaya hak hutang itu dipenuhi. Karena hadis ada yang menjelaskan
rohnya orang yang berhutang itu masih menggantung di tengah-tengah, tidak bisa sampai ke hariban Allah atau ke lauhil mahfuz. Harus dipenuhi dulu, baru kalau sudah dipenuhi sampai. Makanya nek sakit ya keluarga kita kalau bisa, kecuali kalau orang yang menghutangi itu mengikhlaskan langsung air. Tapi kalau orang yang menghutangi belum apa istilahnya klarifikasi atau menghalalkan hutang tersebut, ya ini ya, pokoknya hakul adab itu memang ditagih sampai sekarang ditagih terus. Ya yang itu yang menghutangi atau yang baik itu hutang materi atau hutang janji, hutang jasa, ya, atau hutang misalnya pernah menyakiti, lah kan memang hutang juga. Orang yang menyakiti berarti hutang menyakiti pada waktu di dunia. Kalau dia diikhlaskan, ya berarti kita lepas. Tapi kalau tidak diikhlaskan menjadi beban orang tersebut. Ya. Kalau main justru nggak dibalas, nggak boleh main kalau diutang, nggak dibalas. Kenapa nih? Utangnya nggak dikembalikan, dikembalikan kita nggak boleh main. Ya gini nih, kenapa? Ikhlas itu kan berproses, dan Allah sendiri mengingatkan, qala fa bi izzatika la'uhyannakum ajma'in. Qala fa bi izzatika la'uhyannakum ajma'in. Ayat yang surat Al-Baqarah. Iblis itu matur kepada Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah, la'uhyannakum ajma'in, besok anak Adam semua itu akan saya jerumuskan. Jerumuskan kemana? Ya akan saya goda sampai dia masuk ke neraka. Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang engkau ikhlaskan. Jadi Allah yang mengikhlaskan. Ada ikhlas yang memang dari kita, ada yang ikhlas dari kita itu kurang. Rodok bundel ini kok, rodok sakit hati, rodok jengkel. Nah nanti sifat jengkel, bundel, sakit hati itu Allah yang memproses dari kita yang tidak ikhlas menjadi ikhlas. Itu enaknya, gitu. Jadi awak tidak surah ikhlas, tapi Allah yang nanti mengikhlaskan. Betul? Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Kalau mukhlisin itu kita yang memang sudah ya ikhlasnya sudah mentok dari kita. Ada yang mukhlasin, itu yang kita kadang kurang ikhlas sedikit-sedikit, itu Allah yang mengikhlaskan. Jadi ada ikhlas itu ada dua macam itu. Ada yang Allah yang mengikhlaskan, jadikan ikhlas, dan ada yang dari kita memang banyak. Kita kalau berdoa itu kan begini, pada itu duduk antara dua sujud, Rabbi firli, ya Allah alhamdulillah dosa-dosa kami, warhamni, dan kasih sayangilah kami, warjurni, dan sempurnakan kekurangan kami, lengkapilah kekurangan. Wajiburni itu lengkapilah, sempurnakan, cukupkanlah kekurangan kami. Mati itu mesti kurang, mesti itu manusia. Wajiburni warfa'ni, dan angkatlah derajat kami, warfa'ni, dan angkat derajat kami, warzubni, dan mohon dengan bagi rezeki kan, wahdini, berikan petunjuk kepada kami. Petunjuk apa? Ya petunjuk agama, petunjuk
kebaikan, petunjuk-petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ini wa'afini dan maafkanlah kesalahan kami, wa'afani dan berikan maaf. Jadi wa'afini, wa'afani bedanya Allah yang berikan maaf dan kita yang minta maaf gitu loh. Wa'afani kita yang minta maaf. Wa'afini, wa'afani dan Allah yang memberikan maaf. Kalau wa'afani itu Allah. Wa'afini kalau kita yang minta maaf, wa'afani Allah yang memberikan. Bedanya di situ. Paham ya? Jadi ada yang maaf itu dari kita yang minta dan ada maaf yang itu dari Allah Subhanahu. Kita itu ikhlas itu, ikhlas dari kita dan ikhlas yang dari Allah Subhanahu. Paham ya? Maksudnya apa? Pertanyaan. Oh, pun lebih bisa menit. Pas kira, pas makanya jenengan sembahyang beneran salah. Tambahi, ampun pas kira. Tambahi 10 menit. Jenengan tidak beli berkat seneng tapi tidak beli. Keiran. Oh tidak beli berkat seneng dibuat tidak beli ilmu ora gelem ngono. Nah, ya kan tidak beli ilmu, ditambah ilmu ora gelem. Tambah berkat tambah seneng. Ya kudu seneng ngoten lho. Kan ya ilmu kan barokah juga. Bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Awak dhewe sama ilmu kita ya Allah. Terus jangan pernah berhenti sampai kapan? Sampai mati. Mati. Pun rumangsa apa? Pun rumangsa pinter, rumangsa ojo apa jare wong gede rumangsa. Ya, rumangsa pinter, rumangsa sugih, rumangsa mulya, rumangsa macam-macam. Nah, itu kabeh itu adalah bisikan iblis, setan, jangan diikuti. Sing rendah hati, ya, rendah hati, ada masuk, karena itu adab. Karena itu adab kita kepada manusia, adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang terakhir tentang kerabat famili. Rasulullah matur yaqulullah ta'ala anar rahman ar-rahim wa rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qadaha wa qadtuhu. Allah Ta'ala berfirman, aku adalah pengasih dan penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih, maha penyayang. Aku adalah maha pengasih dan penyayang. Sedangkan famili rahim yang dimaksud namanya diambil dari namaku. Rahimnya yang dari istri yang katanya kita itu adalah jabang, tempatnya jabang bayi itu adalah diambil dari namaku. Siapa yang menyambungnya maka aku menyambungnya, dan siapa yang memutusnya aku pun juga memutusnya. Jadi Allah itu tergantung kita. Maksud bukan tergantung, maksud betul. Nek awak dhewe apik ya Allah. Ya. Dan nek awak dhewe elek ya Allah Maha Pengampun nanti. Jatuhnya ke sana. Kok terus Allah balas saya. Loh, kalau memang dia memang tidak mau minta ampun, sudah disuruh minta ampun, tidak mau minta ampun, ya sudah. Berarti hukum berlaku. Maka ngoten to. Wis dikongkon apik, ya, jalur sepuro ora gelem jalur sepuro. Ya akhirnya berlaku hukum. Ya. Jadi orang-orang yang masuk neraka dulu kok orang anda adil ya, oh seribu swarga. Lu wis diarani swarga, wis dikandani kon swarga. Lah apa kok mau? Wis
Sama orang yang masuk ke neraka itu menolak la ilaha illallah, tidak mau nurut karo Allah. Wis salah-salah dhewe mesti kandhane api ora gelem mati. Dikon tobat ora gelem tobat. Kok menurut ilmu, orang menuntut ilmu itu ciri dari orang yang bertaubat. Wong sing tobat itu mesti wong sing gelem luru ilmu, mergo memperbaiki diri dengan ilmunya. Lan sama wong menurut ilmu rumangsa pinter, rumangsa opo gak level, itu bisa juga gak level. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, bahwasanya orang yang taat kepada kedua orang tuanya dan mendurhakaiku, kepada orang tuanya taat, tapi pada Allah durhaka, maka aku menulisnya sebagai orang yang taat. Dan siapa yang mendurhakai kedua orang tuanya dan taat kepadaku, maka aku menulisnya orang yang durhaka. Ridho Allah biridhol walidain. Ridhonya Allah itu juga bergantung kita ridho kepada orang tua. Wasutullah bisutil walidain. Murkanya Allah itu juga tergantung kalau kita murka kepada orang tua. Jadi orang tua itu adalah wali. Ya. Jangan sampai kepada orang tua itu karena kita lahir di dunia karena orang tua. Ya. Allah sendiri sudah mengingatkan. Jadi orang tua harus kalau masih hidup itu harus diperlakukan sebagaimana ya sebaik mungkin ya, karena ketaatan kita kepada orang tua. Ada orang dunia kita kadang-kadang jual siapa itu orang yang haji dari Afrika yang menggendong ibunya itu kita lalu jenenge ya wes yang ibu digendong mau di Afrika di Mesir sekolahnya gendong ibu budal haji sami ya Allah pada orang tuanya istimewa. Makanya sampai yang disuruh minta doa kepada Umar. Umar itu kan oleh Nabi itu minta doanya kepada Uwais. Apa istimewanya? Umar kan tanya apa Uwais, apa istimewanya Uwais? Ya itu karena saking istimewanya dia menghargai menghormati kedua orang ibunya. Itu makanya kita kepada orang tua itu adalah gantinya Allah di dunia yang harus kita lebih temen ya lebih alhamdulillah lebih dimanfaat ya kita sampaikan pada anak istri yang bermanfaat ya. Kita berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik kehidupan kita di dunia sampai ke surganya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan namin, hamdan yafi ni'matal rizqan. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an kathiran wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wa wasi'an wa karimna wa an syarri wa bika wa ajna bidhi ma dunya wal akhirah. Rabbana atina lana wa rabbana innaka antal qadir. Allahumma ja'alna wa alana wa waladana wa jama'ana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa bil khair wa la taj'alna wa yamna li syaitan. Barik lana ya Allah fi awladina wa dhurriyyatina wa fadhum wa la tadhum wa rabbana bika bismillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al aziz ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.